Kimetsu no Yaiba Infinity Castle The Movie lagi-lagi menuai kontroversi. Tapi tenang. Fans Kimetsu tenang dulu, sabar. Saya tidak mau ngomentarin filmnya lagi. Saya mau ngomentarin di luar filmnya, yaitu posternya. Ya, sebuah poster film anime ini menuai kontroversi di Twitter. Jadi ada sebuah akun fan account gitu yang ngepost sebuah poster film anime Demon Slayer Infinity Castle The Movie. Kayak gini posternya. Loh, kok beda ya? Tapi Demon Slayer, tapi kok beda? Nah, buat orang yang udah setua gua, ngeliat posternya itu kayak biasa aja, bukan sesuatu yang, ya memang sesuatu yang beda, tapi bukan pertama kalinya kita ngeliat style poster film kayak gini. Tapi ternyata Twitter meledak ya. Duar. Apa itu? Kok begitu gambarnya? Kok ngaco gitu? Kok kayak salah di print dan lain-lain? Yada. Terus captionnya juga kayak low-key nyebelin gitu, kayak New Demon Slayer movie poster in Thailand, terus nangis gitu kan, kayak nangisnya tuh apa gitu loh, lucu banget, kocak banget, menyedihkan banget atau apa gitu. Ya kayak emoji nangis di Indonesia tuh kayak apa banget gitu, kayak lucu banget, kadang-kadang multi interpretasi banget. Tapi yang pasti bukan sebuah ekspresi yang membahagiakan. Quote tweet-tweetnya rame, reply-nya rame, dan bener-bener tweet ini rame banget. Sampai ada 5,4 juta orang yang melihat tweet tersebut. Dan akhirnya tweet ini sangat menuai kontroversi dan sampai akhirnya akunnya minta maaf. Kontroversinya seperti apa? Itu poster apa? Dan kenapa ini bisa rame? Dan kenapa sampai diturunin? Jadi apa yang sebenarnya terjadi di Twitter terhadap poster Kimetsu no Yaiba The Movie Infinity Castle? Thai hand-painted Demon Slayer poster goes viral. Ada poster film di Taiwan yang rame banget di Twitter. Dan kenapa bisa rame? A hand-painted billboard advertising the hit Japanese anime film Demon Slayer Infinity Castle 2025 has gone viral on social media, sparking debate about traditional artwork and cultural preservation. The large-scale poster mounted on the roadside cinema structure in Thailand feature notably unconventional depiction of beloved anime character that have shocked fans online. Seperti yang kalian lihat, ini bukanlah poster movie yang biasa kalian lihat. Ini nyatanya memang sebuah poster yang nggak di-print langsung dari officialnya, melainkan digambar ulang oleh seniman. Dan poster ini berada di Thailand dan dipajangkan memang untuk mempromosikan film Kimetsu no Yaiba untuk ya ditonton apa ada di bioskop. Ini filmnya. Kalau kita tanpa tahu konteks dan tanpa tahu sejarah, tanpa tahu the art meaning behind it, pasti langsung pada kayak bilang, kurang, bagusan buatan Ufotable, gambarnya jelek, nggak sesuai sama manganya nih, Di Twitter pun juga gitu orang-orang yang dari berbagai macam belahan dunia ya, karena ini di post di Twitter ya, jadi orang Amerika, orang ini, orang itu pada komentarin, apa anda kocak gitu kan, dibecandain lah, Gyu when eating too much, dan lain-lain segala macam. Demon Slayer after fighting demon dan they are become demons dan lain-lain. Jadi pokoknya banyak lah yang ngetawain lah, apalagi bangsa-bangsa barat yang baru ngelihat arts kayak gini, sehingga ya cukup rame dan sampai ada jutaan orang melihat hal tersebut. Dan akhirnya poster tersebut pun hilang dan diturunkan. Jadi itu sebenarnya poster apa, no? Nah, ini emang ada sejarahnya nih. The hand-painted poster is a signature feature of a Coliseum Cineplex in the southern border province of Yala, which employ a local artist who goes by the name Mr. Mukyong. He has been painting promotional poster for the new film release for over 60 years. Jadi udah selama 60 tahun tuh ya, Bapak Mukyong itu memang ditugaskan untuk menggambar ulang poster-poster yang akan tayang filmnya di daerah tersebut, dan itu udah terjadi selama 60 tahun. Udah selama 60 tahun, dan ini bukan cuma satu-satunya gitu. Kalau kalian lihat ada contohnya gitu ya. Ini Top Gun kan, ini juga Jurassic Park, bisa kelihatan dari gambarnya. Ya memang juga ditugasin untuk digambarin. Jadi bukan orang yang sok-sokan gambar gitu, melainkan emang udah jadi tradisi di daerah sana. Tapi katanya nih ya, gara-gara rame di internet, rame di Twitter, poster tersebut akhirnya di take down, dihilangkan. Jadi poster Kimetsu no Yaiba yang hand drawing untuk masyarakat sana dihilangkan. Tentu dong orang-orang marah dong, apalagi orang-orang Thailand yang emang udah tahu sejarahnya seperti itu, yang udah tahu itu adalah apa ya, kultur mereka yang emang dari kemarin sih gak ada masalah, baru kali ini aja ada masalah karena budaya tersebut ditarik keluar dari wilayahnya dan dipamerkan ke orang yang nggak tahu apa-apa gitu, apalagi the internet. Jadi spark debate, spark keributan, sampai akhirnya masuk berita juga dan rame. Dan ya akhirnya si akun yang pertama kali ngepost itu minta maaf. 90-year-old artist Mr. Mukyong hand-painted this beautiful poster for the Demon Slayer movie premiere in Thailand. Sadly, the movie theater took down the poster due to copyright from the official Demon Slayer company as reported by his daughter. Source, the Smart Local Thailand. An admin of ours,
an admin of ours ya, jadi salah satu admin kita, admin of our originally shared the poster and seems to have made fun of it, and we apologize on behalf of them, and they will no longer be a part of posting on our account. We deleted as soon as we saw it. It was making fun of the artist, and it has been deleted for a few days now. There is 6 of us on here, but sometimes we are too busy to catch things like this. We are super sorry for the Thai community and hope some of you can forgive us for allowing to the post to go up. Oke, menurut gue secara PR ya, itu udah bener. Minta maaf udah bener, mengakui salahnya udah bener, dan ngejelasin ke depannya mau gimana dan lain-lain juga udah bener, which is good. Cuman ini adalah hal yang pengen gue sedikit share ke kalian ya. Ini di luar konteks sedikit intermezzo aja, karena ini cukup ngeganggu kepala gue. An admin of ours, really? Disclaimer ya, ini akun tuh bukan akun official Demon Slayer, tapi akun fan community gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama Demon Slayer yang ufotable dan lain-lain. Cuman akun komunitas para fan. Nah di sini kan bilangnya salah satu admin kami gitu loh. Nah ini yang gue sangat tidak suka dari internet ya, ketika lu anonim, ketika lu nggak ketahuan identitasnya, lu tuh bisa kayak ya udah lewat gitu aja gitu loh, nggak akan berdampak sama hidup lu gitu. Sedangkan kami yang nunjukin muka, nunjukin identitas, itu bisa berdampak. Tapi kami yang nunjukin muka, wah ini bisa jadi fatal. Dan buat yang nggak nunjukin muka, tinggal bilang aja one of our admin, which is who the I don't know, siapa, yang mana, orangnya gimana, orangnya kerja di mana dan lain-lain, nggak tahu. Inilah kenapa gue tuh sangat menghindari banget perdebatan sama akun anonim. Dan apapun hasil debatnya, gua kalah, karena nggak ada satupun bagian dari hidup dia yang bakal tergores sama aktivitas ini. Dan kita yang punya muka, yang nunjukin identitas kita, semuanya kena. Makanya kalau gue menghindari debat di internet, ya karena males gitu loh. Karena lu nggak ada dampak dari debat ini, sedangkan gue akan menerima segalanya. Semua ngerti ya maksud gue, tapi ya dari sini aja gue jadi kayak gitu loh, kayak but again, secara PR dari ilmu yang gue tahu oke, cuma secara branding udah kacau walau. Tadi kan sempat dibilang bahwa posternya diturunin gara-gara copyright. Nah ada akun yang dari sepertinya sih orang Thailand yang bilang bahwa alasan mereka bilang itu poster di take down gara-gara copyright, bukan karena kerusuhan yang mereka hasilkan, itu BS. Karena katanya gini, BS, the copywriting is just a mistranslation. They never said it was taken down due to copyright. They say it was an order from their boss, which is the result from your mocking post. Gue bukan orang Thailand, gue juga sangat tidak mengerti bahasa Thailand. Mungkin ada yang bisa bantu share dan klarifikasi apakah benar, yang mana yang benar alasannya itu di take down, apakah karena copyright, apakah karena dimarahin sama bosnya. Sebagai orang yang udah lama di industri ini, gue bisa sedikit memperkirakan ya, mana yang lebih benar. Menurut gue, yang lebih benar yang ini. Karena kenapa? Karena selama kayaknya nggak pernah kejadian gitu sebuah poster di take down masalah copyright, apalagi poster yang jelas digunakan untuk mempromosikan film itu sendiri. Fanart juga di mana-mana banyak gitu, nggak hanya anime Demon Slayer. Jadi kayak ya gitu loh, ngerti gak sih lo? Ada yang beberapa di take down di beberapa anime lain, beberapa company lain, tapi kayak ya udah gitu, mereka ngerti, orang Jepang nggak kaku-kaku amat gitu sama copyright, walaupun kita tahu mereka yang paling kaku dari berbagai macam perspektif dan dibandingin sama Korea misalnya ya. Dan gue juga tahu gitu bagaimana mereka kata tema copyright. Beberapa kali gue denger katanya di bioskop dicekin handphonenya nggak boleh direkam. Itu jelas lah, itu jelas gitu loh, maksudnya itu bukan fan art, lu nggak bikin ulang, itu lu ngerekam terus lu mau sebarin ke story, ngasih tahu temen lu ya kan, ngeposting di Facebook, ajak perdebatan biar dapat apa namanya tuh, gue lupa salam interaksi, atau emang being edgy, itu beda. Tapi kecurigaan gue akan sangat jauh lebih jelas ini di take down ya gara-gara rame di internet dan jadi omongan dan bosnya mungkin gak suka. Tapi lagi-lagi yang tahu kebenarannya cuman yang kerja di situ dan orang Thailand yang bisa menerjemahkan bahasa ini. Bantu di kolom komentar di bawah. Nah seperti yang tadi gue bilang di awal, kalau misalnya lu adalah yang seumuran sama gue atau bahkan lebih tua, pasti udah gak kaget sama poster-poster handmade kayak gini. Di Indonesia itu dulu banyak banget pas gue bocil, di mana-mana pak. Bahkan ya gambarnya tuh sampai mesti gue sensor nih, contohnya nih kayak gini nih. Waktu gue kecil tuh banyak banget pak, hampir semuanya kayak begini pak. Nggak ada tuh namanya poster official ditempel di depan tuh, nggak ada. Ada tapi pelan-pelan, tapi kayak di daerah gua ya, itu ya semuanya hand painted gitu deh. Gak tahu, mungkin ada yang bisa cerita nih, apakah dulu emang gak ada mesin cetak selebar itu, atau emang keterbatasan teknologi, atau gimana, atau emang udah tradisi aja. Yang pasti gue sih dulu dikelilingi sama poster kayak gini, makanya gue ngeliat poster kayak gini kayak oh gitu, kan sih, oh ya itu poster yang itu gitu, nggak yang kayak jelek banget gambarnya, Twitter I'm smart, Asian so 2000 and 1999 whatever. Makanya gue nggak ikut mocking atau gimana, kayak lewat aja ke skip. Gue udah lewat gitu tweet yang itu yang dia nge-mocking, gue kayak oh gitu, kayak ya udah. Tapi sekarang kayak di Indonesia udah nggak ada ya yang digambar kayak gini, correct me if I'm wrong, tapi Jakarta minimal nggak ada. Mungkin daerah-daerah lain masih ada. Dan sebenarnya kalau gue boleh request gitu, pengennya sih tetap ada, karena ini ya kesenian yang menurut gue menarik ya, yang ya Thailand masih ada, keren juga gitu loh. Dulu tuh masih ada, zaman gue SMA masih ada, cuman udah nggak ada kayak sama sekali. Tapi menarik nggak sih untuk diadain lagi? Coba komen di bawah, keren nggak sih? Gak tau ya, buat gue sih keren, buat gue ya. Kalau menurut kalian bagaimana? Coba
komen di bawah. Kalau kalian suka sama overthinking berita anime kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Buat yang belum tahu, gue upload video sehari 1, jadi coba ke channel gue kalau kalian masih mau dengerin gue ngobrol dan klik video yang menurut kalian belum kalian tonton. Dan ya, sekian Radio Siham untuk episode kali ini. Gue udah mending pamit undur diri, dan untuk kita semua, fans Kimetsu no Yaiba, banyak banget yang ngamuk di video gue kemarin. Haiya! Apakah kita perlu membahas, atau malah kita bahas aja yang fans Kimetsu nggak rela anime ditonton sama orang non Kimetsu? Aneh anjir. Untuk kita semua, stay clean and sound.